berhadapan langsung dengan dua pihak, Iya sih. antara orang tua dan antara dengan sekolah. Jadi tantangannya adalah sebisa mungkin kita tuh harus menjaga menjaga perasaan yang sebelah sini antara orang tua, yang sebelah sini sekolah, Iya. pintar-pintar kita sebagai komite untuk menghaluskan semua kerikil-kerikil yang ada dalam perjalanan komite inilah. Kita menganggap di sini tuh tidak hanya sekedar sekolah boarding school, tapi kita menganggap ICMS ini semua keluarga besar. Guru-guru, staf, semua siswa ini adalah keluarga kita. Anak-anak kita lah ya. Anak-anak kita semua. Nggak perlu dibeda-bedakan. Iya, jadi itu kalau penting dulu sholatnya Masya Allah gitu Iya. kan. Dibangunin juga ya ntar dia pulang sekolah biasa anak main gadget. Itu ya nggak bisa susah untuk dirubah ya kalau Iya. anak-anak ada di dekat kita di rumah. Gadgetnya itu nggak bisa berhenti dari pulang sekolah sampai mau tidur. Nah, begitu masuk ICMS mulai pelan-pelan. Ya memang berubah itu prosesnya butuh proses, panjang butuh lah. waktu lama, butuh Iya. proses panjang. Tidak bisa kita, anak kita 3 bulan mengharapkan 3 bulan di sini nggak pulang terus berubah total, enggak. Itu masih 3 bulan di sini masih mungkin 10% lah perubahannya. Tapi kan itu kan meningkat tuh dari 10% itu gitu kan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Bunda Belani selaku bundanya Sarah dan yang menjabat sebagai komite SMP ya Bun ya? Iya. Tepuk tangan dong buat Bunda Belani. Terima kasih. Oke, Bun apa kabar Bun? Alhamdulillah baik. Ya, ini kayaknya masih pakai kerja nih. Nyempetin waktunya ke sini nih. Iya. Baru beres kerja Bun? Alhamdulillah urusan udah selesai. Bisa lanjut ke sini meskipun agak telat. Wah, nggak apa-apa. Bunda sebenarnya asalnya dari mana sih? Saya ethnicity atau gimana? Tempat tinggal. Kita tinggal di Cibubur, masih Jakarta Timur. Iya. Kemudian aktivitas kerja di Sentul, jadi Sentul City ya. Terus ya. Hari-hari bolak-balik Cibubur Sentul tuh Bun. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Daripada saya bolak-balik ke Jakarta, mendingan saya bolak-balik ke Sentul. Oh emang lebih dekat ya? Lebih dekat. Oh lebih dekat. Setidaknya tidak macet masuk Jakarta. Oh iya benar. Sarah itu di sini salah satu yang lanjut ya Bun ya? Iya, salah satu yang lanjut. Dan bundanya juga sebagai komite SMP. Betul. Nih kemarin kita udah ngobrol sama komite SMA. Itu bundanya Cahaya. Iya. Kan ini sekarang sama Bunda Sarah selaku komite SMP, gitu kan. Mungkin kita boleh sedikit cerita-cerita dikit nggak Bun seputar komite SMP, karena kita belum pernah dengar nih ya keluh kesah, curhatan dari komite. Kita tuh cuma dengar selayang pandang aja Bun sebenarnya. Gitu ya. Gimana Bun selama jadi komite udah dengar ini kayaknya 2 kali jadi komite Bun ya? Iya, kebetulan waktu itu Sarah masuk itu memang tidak di kelas 7, masuknya di kelas 8. Iya. Kelas 8 terus begitu Sarah masuk ditunjuk untuk menjadi komite. Nah, kemudian waktu itu kebetulan komite itu masih gabung ya antara SMP dan SMA dan dihandle sama SMA. Jadi saya kelas 8 bersama ayahnya Zamir, Pak Fatur itu di kelas 7, kita berdua nih yang jalan sebagai komite untuk mewakili orang tua dan siswa ke sekolah ya. Kemudian setelah tahun ajaran 2024-2025 waktu Sarah naik ke kelas 9, dipilih lagi malah jadi ketua komite gitu kan. Itu gimana tuh? Aduh, saya bilang nggak ada yang lain, nggak ada Bun ya, karena yang lain Bunda Sarah udah di kelas 9, di atasnya udah nggak ada, di bawahnya Pak Fatur itu ayahnya Zamir nggak bersedia, kemudian di kelas 7 ibunda-bundanya juga nggak ada yang bersedia. Jadi mau nggak mau ya udah deh Pak, insya Allah saya bisa jalankan dengan
sebaik mungkin untuk menjaga menjalankan amanah ini, saya bilang gitu. Ya, jadi dan kebetulan kita nih komite yang 2024 dan 2025 ini pionir nih. Kenapa? Karena sebelumnya komite itu digabung dan di angkatan 2024 ini 2025 ini komite itu baru dipisah antara SMP dan SMA. Betul. Dan saya ketua komite pertama SMP. Ini sejarah guys. Sebentar 15 tahun nih CMS berdiri, komite pertamanya adalah Bunda Melani. Iya, dan aduh, komite SMP selama ini nggak pernah kan karena ada ketua komitenya SMA terus kan. Baru inilah dipecah, SMP ini baru dipecah. Dan alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat kita lagi ngadain pemilihan ketua komite yang baru nih. Gitu. Harus ada sih itu ya. Karena saya nggak mungkin lagi jadi. Nggak mungkin kan anaknya udah SMA ya. Iya. Nanti bundanya jadi komite SMA setelah ini. Aduh. Nggak selesai-selesai ya. Nggak selesai ini. Jadi komite mulu. Iya. Bun, jadi komite SMP Bun. Tantangannya apa sih Bun? Tantangannya lumayan. Karena komite ini kan jembatan antara orang tua siswa dengan sekolah. Iya. Yang pasti dalam kemarin kepengurusan komite 2024-2025 kita ketua ada, wakil ketua ada, sekretaris, bendahara, dan di bawah kita ada korlas-korlas kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang tantangan terbesarnya adalah sebagai kita ini berhadapan langsung dengan dua pihak, antara orang tua dan antara dengan sekolah. Jadi tantangannya adalah sebisa mungkin kita tuh harus menjaga perasaan yang sebelah sini antara orang tua, yang sebelah sini sekolah, pintar-pintar kita sebagai komite untuk menghaluskan semua kerikil-kerikil yang ada dalam perjalanan komite inilah, biar semua serba sinkron, halus, mulus jalannya, tidak ada bentrokan yang terlalu berarti. Ini misalnya orang tua pengennya ngomongnya gini nih. Curhat ke ibu panjang, kan nggak mungkin semuanya Bu ya. Pasti difilter dulu ya Bun ya. Kita tuh gimana cara ngomongnya ke sekolah. Itu dia, karena kita juga tahu kan komite kan juga tahu ya sedikit banyak tentang kondisi sekolah. Bagaimana, dan nggak mungkin juga kita harus ngejelekin sekolah kan dengan kondisi yang mungkin memang ada kekurangan, tapi kan itu nggak mungkin kita expose juga semuanya ke orang tua, karena nanti kita harus juga kepercayaan sekolah dong, ya kan, kepercayaan orang tua terhadap sekolah kan itu tetap kita harus jaga. Jadi seperti menjaga keseimbangan ini. Keseimbangan inilah jadi penengah ini memang tidak mudah. Tidak memang mudah. Sih di mana-mana namanya mediasi itu penengahnya itu sang mediator itu nggak pernah. Bro ini gimana sih ini orang? Iya, itu dia biar semuanya smooth lah, enak lah. Jadi ini kan komite pertama ya Bun, SMP Bun ya. Sejauh ini udah sejauh mana sih Bun? Mungkin kontribusi dari teman-teman komite SMP untuk khususnya di SMP sendiri deh. Alhamdulillah kita komite SMP selalu mendukung apapun program yang disediakan oleh sekolah ya, program-program sekolah kita selalu dukung, dan alhamdulillah kita juga bisa kita kemarin SMP itu kita berusaha untuk nggak ada program apa, kita bikin program. Contoh Hari Guru kemarin. Itu kerja sama komite SMA ya? Iya, kita kolaborasi dengan komite SMA. Untuk mengadakan Hari Guru. Karena kenapa ya? Tanpa guru, memang guru ini harus diapresiasi setinggi mungkin. Betul. Anak-anak kita ini kemudian kita juga ada kita cinta banget nih, intinya nih orang tua murid nih, untuk guru-guru sebisa mungkin kita sayangi dengan kita berikan treatment like a queen ya. Itu dia. Jadi apabila ada guru yang sakit juga kita kasih perhatian, guru yang dalam suka dan dukanya guru, kalau bisa kita sebagai perwakilan orang tua hadir untuk mereka semua. Itu bukti nyata cinta kita ya, kepada guru-guru semua yang di sini. Kemudian apalagi ya, kemarin kita ada acara untuk
perpisahan juga ada, kita ikut serta ya. Lumayan lah ya, banyak ya. Banyak. Adalah yang kita berikan gitu kan. Untuk para guru-guru juga. Kemudian untuk anak-anak siswa, kita juga dari Komite SMP ini punya tema sendiri dari siswa untuk siswa dan kembali ke siswa. Salah satunya apa tuh, Bun? Di akhir tahun ini untuk Lebaran kemarin THR guru-guru sudah kita perhatikan, siswa juga dapat juga perhatian dari komite. Ada meskipun tidak tapi kita adalah gitu ya, sebagai tanda gitu ya. Kemarin kita tuh ngasih untuk siswa itu kita kasih kalau nggak salah kopiah, peci, sedangkan untuk siswinya itu kita kasih jilbab, kerudung gitu. Itu untuk Lebaran, THR-annya lah, THR-an. Seru ya sekolah di sini. Seru banget kan? Pesantren saya dulu nggak ada gitu. Biarin Lebaran biasa aja. Komitenya sayang banget gitu loh sama keluarga di sini gitu kan. Kita menganggap di sini tuh tidak hanya sekedar sekolah boarding school, tapi kita menganggap ICMS ini semua keluarga besar. Guru-guru, staf, semua siswa ini adalah keluarga kita. Anak-anak kita lah ya. Anak-anak kita semua. Nggak perlu dibeda-bedakan. Iya, jadi ya semua itu untuk jadi program yang kemarin untuk siswanya salah satunya itu. Kemudian di akhir tahun kita juga ada kenang-kenangan, karena kan nggak semua siswa kan ada yang lanjut ada yang enggak. Jadi untuk yang kelas 9 kita ada kenang-kenangan juga untuk lulusan, dan kenang-kenangan angkatan ada juga. Jadi khusus SMP punya kenang-kenangan angkatan sendiri. Banyak ya. Jadi banyak memang gift-nya ya. Jadi itulah ya kemarin alhamdulillah kan ada dana yang terkumpul dari Korlas, dari kas kelas, kemudian digabung ke komite. Nah, dana itulah yang kita sudah putar untuk kita sudah kita sudah bagi-bagi lah, kita pos-poskan untuk apa dananya sendiri. Ini gimana Bun caranya Bun? Kan orang tua kan dengan latar belakang berbeda-beda gitu kan. Memang iya, ada yang dengan kebutuhannya masing-masing. Betul. Gitu kan. Ini kita kan sekolah boarding masa aja uang kas kelas, ya terserah. Kita kan uang kas kelas kita jelasin lah, uang kas kelas itu akan kita gunakan seperti apa. Jadi saya sebagai ketua komite, kita mau mengajukan dana, kita mau mengajukan statup ini, kita berunding dulu nih sesama komite semua bersama Korlas. Jadi Korlas yang sounding ini akan ada ini, akan ada rencana ini. Dan kita jelaskan ini dananya untuk apa aja nanti ke depannya, untuk kegiatan siswa lah, full untuk siswa dan keluarga besar ICMS itu. Jadi yang tadinya alhamdulillah agak nggak mau, jadi kan ini manfaatnya buat bersama, juga. Buat anak-anak juga gitu, buat keakraban, buat apa ya yang paling menurut saya yang paling kegiatan yang kemarin paling mengharukan itu ya Hari Guru lah ya. Hari Guru berasa sih. Hari Guru kemarin itu menurut saya selama saya di sini tuh Bun ya, itu adalah Hari Guru yang mungkin yang paling niat ya dalam ini ya perayaannya ya kayak gitu kan, karena hampir mau jalan 2 tahun tuh di sini. Tahun pertama tuh saya belum ngerasain tuh ada hari guru yang sampai segitunya gitu kan. Wah, hadiahnya banyak banget. Itu kita juga kedapatan ya terus kemarin. Dapat mawar ya kalau nggak salah. Kalau nggak dapat mawar pasti dapat coklat. Iya, berarti kita dapat ya. Itu kan kita juga dapat kan. Iya, itu memang alhamdulillah itu kesepakatan kita dengan komite SMA juga. Kerja keras dari kita juga semua anggota komite yang lainnya gitu kan. Itu memang kita begitu hal pertama kali nih begitu komite terbentuk, yang kita siapkan, yang kita rencanakan pertama adalah event Hari Guru. Masya Allah. Langsung, nih udah deket nih Hari Guru nih, ini harus kita utamakan nih gitu. Kemudian kita ajak komite SMA berunding, kan kita buat seperti apa. Alhamdulillah terlaksana dengan
Seru sih. Kita tunggu ntar event Hari Guru yang tahun ini nih. Katanya mengundang musisi bukan, Bun? Insya Allah. Insya Allah kalau kita lihat mungkin dananya UUD ujung-ujungnya duit. Iya. Bun, kan sebagai komite ada berbagai macam latar belakang orang tua tadi, Bun ya. Ada mungkin ya dengan kebutuhan mereka masing-masing lah, Bun ya. Dengan cara pandangnya mereka masing-masing. Ya bisa dibilang Bun kan sebagai ketua lah ya, ketua daripada orang tua yang ada di sini. Ini cara ngelit nih, Bun. Maksudnya penyampaian apa keluh kesah dari orang tua ke Bunda itu kayak gimana sih, Bun? Mereka itu bisa curhat ke Bunda. Apakah sebebas itu telepon, chat? Pada dasarnya saya tidak pernah menutup nomor saya untuk para orang tua. Oh, jadi terbuka. Saya apabila jadi kita pertama korlas dulu. Kalau korlas memang tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa atau kurang puas, orang tua silahkan bicara ke saya langsung, bisa konsultasi langsung, bisa curhat langsung. Saya anytime nomor saya bisa dihubungi oleh orang tua yang butuh cerita, butuh apa yang mau dikeluh kesahkan, silahkan. Saya tidak pernah. By Japri juga boleh tuh. Boleh. Kan kadang ada tuh yang cuma boleh di grup aja. Oh enggak, saya boleh Japri. Saya bilang ke Korlas dan anggota komite lainnya, silahkan apabila ada orang tua yang ingin bicara langsung dengan saya. Mungkin gak enak kali di grup ya. Mungkin tidak enak di grup atau mungkin Korlas mungkin kewalahan karena kadang-kadang kan dengan latar belakang yang berbeda-beda dan ada juga pernah jadi Korlasnya agak-agak kelabakan menjawab gitu kan. Korlas-korlas itu kan selalu kan ini dulu ke saya berkonsultasi, ini ada pertanyaan seperti ini, saya harus jawab apa, saya harus bagaimana. Tapi kalau memang sudah saya arahkan mereka juga angkat tangan Bu nih, tetap gini, ya udah nggak apa-apa, silakan nomor saya terbuka. Karena kan kalau nomor saya kemarin itu kan adanya cuma di grup di kelas 8 dan kelas 9, kelas 7 nggak ada. Jadi saya bilang silakan ibu-ibu, bunda-bunda semua, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua murid dan orang tua murid mau langsung berbicara dengan saya, silakan nomor saya di-share, nggak masalah. Karena itu memang untuk kepentingan bersama, kepentingan orang tua, dan itu adalah sebagian dari tanggung jawab saya sebagai ketua. Capek nggak sih Bun ini ngedengerin curhatan bunda-bunda lain? Alhamdulillah, dibawa bersyukur. Dibawa senyum. Iya, udah biasa. 2 tahun dengan pengalamannya gitu kan. Di lingkungan kerja kebetulan juga sudah biasa dengerin orang curhat, jadi kita Iya, udah tahu lah cara memaintenance. Kasih curhat, biasa curhat terus ditanya solusinya gimana Bu? Oh iya, baru. Ntar kita pikirin gitu. Iya, baru nanti. Sedikit flashback deh Bun, kita ke belakang mungkin kita lepasin bahasan tentang komite nih Bun sedikit ya. Saya penasaran kan tadi kan Sarah itu kan masuk di sini kan kelas 8 ya. Itu kan berarti kan pindahan. Boleh tahu sih alasannya kenapa akhirnya pindah ke ICMS itu? Ini lucu nih. Menyekolahkan Sarah di ICMS itu adalah sebuah impian buat saya. Oh iya? Iya. Sebentar. Boleh dong sekali Bun? Lihat ke situ Bun. Menyekolahkan Sarah tuh di ICMS itu sebuah impian besar. Dari Sarah masih SD tuh saya sudah berangan-angan untuk bisa menyekolahkan Sarah di ICMS. Oke, ini saya baru dengar nih. Padahal ICMS di sini baru ya. Iya. Ya, saya sedikit flashback cerita dulu. ICMS Insan Cendekia itu kerjasama berkolaborasi lah dengan keluarga B.J. Habibie. Sarah. Keluarga Sarah. Di Tenjolaya. Yang di Tenjolaya itu kebetulan punya lahan, punya kakeknya Sarah, ya kan. Sarah waktu itu masih SD mungkin kelas 3 atau kelas 2, kelas 3 antara itulah ya. Jadi dia masih lucu banget, rambutnya masih keriting. Ininya salah satu Bu Arum. Iya, saya tahu Bu Arum. Bu Arum itu yang tahu sejarahnya persis dan pernah lihat Sarah kecilnya Bu Arum. Iya, jadi saya waktu itu lihat, kayaknya karena saya tahu ICMS ini programnya gitu kayak gimana dan lulusannya masuk kemana aja gitu kan. Jadi saya pikir, wah one day gitu Sarah begitu SMP memang niatnya Sarah mau saya kita masukin ke sini gitu. Tapi kebetulan qadarullah kerjasamanya nggak lanjut. Tapi begitu saya dengar tetap ICMS ada di Sentul gitu. Saya pikir waktu itu pertama ICMS ini yang di Sentul gitu kan. Saya lihat di Sentul terus ke Pak siapa ya dari yayasan
Pak Hasan? Bukan. Pak siapa? Pak Direktur. Dari Yayasan Bukan Telaga Cendekia. Oh, Pak Ari. Di atasnya Pak Ari lagi. Pak Farizal. Pak Farizal. Kebetulan kan Pak Farizal masih hubungan dekat nih sama kakeknya Sarah. Dikasih tahu, oh coba yang di sini. Iya. Nah, saya lihat fasilitas ya, Iya, fasilitasnya. fasilitas. Memang kalau gedung okelah lebih. Iya, lebih siap di sana. Tapi kenyamanan saya lihat jauh lebih nyaman di sini. Gitu, ICMS ini jauh lebih saya lihat nyaman ya. Kita lihat udara segar, pemandangan Masya Allah pegunungan, banyak pohonnya. Terus ada kolam renangnya. Waktu itu Sarah kolam renangnya lagi sedang dibuat. Ada kolam renangnya, fasilitas olahraganya juga ada gitu kan. Terus ya sudahlah. Kita memutuskan kalau di Sentul kebetulan terlalu dekat dengan omahnya, nanti ada apa-apa telepon oma, cepat pulang, manja gitu kan. Kata omahnya juga, terlalu dekat dengan pinggir jalan, udah di sana aja. Jadi kita berembuk keluarga, udah di CMS di sini aja gitu. Oke. Oh gitu, sejarahnya ternyata punya hubungan dekat ya ternyata sebelumnya. Iya sebelumnya gitu. Jadi kita memang udah tahu, kita siapa sih nggak kenal Pak Habibie dengan mimpi-mimpinya. Betul sih. Ya kan? Iya. Saya terus terang saya juga pengagum Pak Habibie beliau gitu kan. Jadi salah satu anak bangsa yang dapat mengharumkan nama bangsa di mata dunia gitu. Salah satunya beliau. Jadi siapa sih yang nggak mau anak-anak kita mengikuti seperti beliau gitu kan. Dan memang sudah kita selalu update dengar gitu kan lulusan ICMS masuk di universitas-universitas yang negeri, yang waktu yang dulu juga ada yang memang di luar gitu kan, yang waktu lulusan Tenjolaya juga ada yang udah di luar, jadi why not lah gitu. Kita coba ya. Iya, dan saya emang yakin dengan metode pendidikannya di CMS ini bisa menunjang ke sana. Gitu. Nah, penasaran sama sini Bun. Kita tuh kan selalu menawarkan perubahan ya Bun ya. Perubahan kepada setiap anak gitu kan. Nah, apa nih sebagai seorang bunda di rumah ketika Sarah pulang gitu Bun? Mungkin di awal-awal dulu kali Bun ya. Sarah tuh dulu sebenarnya udah pernah boarding belum sih Bun? Belum pernah kan? Berarti baru di sini kan ya? Iya, kenapa juga Sarah tuh masuknya di kelas 8, waktu di kelas 7 tuh dia nggak mau. Oh, kelas 7-nya sorry, kalau boleh tuh di mana Bun? Di dekat rumah, di sekolah swasta juga, sekolah Islam juga. Terus saya mau masukin sini dia nggak mau, terus ya udah kita tungguan karena itu nggak bisa dipaksakan, pelan-pelan. Ayo Sarah gini dan akhirnya dia mau. Oh oke. Nah berarti kan kelas 8 itu kan for the first time Sarah akhirnya jauh dari orang tua tuh. Bunda gimana Bun perasaannya Bun? Saya kalau dibilang sedih sih enggak, justru saya senang. Wah, kebalik nih. Iya. Kebanyakan orang tua biasanya sedih ninggalin anak-anaknya jauh kayak gitu. Saya mungkin ibu yang agak-agak apa ya? Bisa ditanya Mas Sarah saya. Jadi senangnya kenapa? Karena saya memang punya impian, saya mendidik anak saya itu mandiri ke depan. Iya. Terus saya senang Sarah mau masuk boarding, senang banget gitu kan. Karena kenapa? Sebagai orang tua kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Betul sih itu dia. Iya kan. Yeah. Tapi saya harus mempersiapkan anak saya untuk semandiri mungkin. Iya. Jadi sedini mungkin bisa mandiri itu menurut saya jauh lebih baik daripada nanti tiba-tiba dia harus mandiri kepaksa tanpa persiapan apa-apa. Saya tiba-tiba innalillahi apa ya dia. Ya, kita nggak tahu lah ya ke depan kita namanya umur nggak pernah tahu. Yeah. Begitu saya tidak mempersiapkan itu dengan baik dan tiba-tiba saya nggak ada, kasihan Sarahnya nanti harus tiba-tiba mandiri. Lebih berat kehilangan ibu daripada kehilangan bapak yang itunya ya. Iya. Jadi saya sangat mempersiapkan dan saya senang banget Sarah mau kesini, pertama mau melangkahkan. Sedihnya sih mungkin bisa dibilang kangen ya. Kangen sih. Itu mah wajar sih, kangen sama anak mah wajar. Kangen sih. Kalau sedih sih enggak, justru saya sangat bangga banget Sarah berani untuk breakthrough gitu loh, melawan semua. Keluar dari comfort zone dia di rumah. Keluar dari comfort zone-nya dia sendiri
dan dia berani, itu yang saya sangat banggakan dari Sarah. Berarti ada perubahan-perubahan baik kecil maupun besar yang mungkin ketika Sarah pulang ke rumah Bunda rasakan mungkin. Wah, jauh lah ya, ada banget, ada banget. Boleh mungkin 1 atau 2 mungkin. Yang pertama sholatnya. Itu kalau dulu sholatnya Masya Allah gitu kan, dibangunin juga ya, ntar dia pulang sekolah biasa anak main gadget, itu ya nggak bisa susah untuk dirubah ya kalau anak-anak ada di dekat kita di rumah. Gadgetnya itu nggak bisa berhenti dari pulang sekolah sampai mau tidur. Iya benar. Ya kan, disuruh sholat susah, disuruh mandi Masya Allah, anak gadis saya bilang. Anak gadis. Terus ya begitu masuk ICMS mulai pelan-pelan. Ya memang berubah itu prosesnya panjang butuh lah. Waktu lama, butuh proses panjang. Tidak bisa kita, anak kita 3 bulan mengharapkan 3 bulan di sini nggak pulang terus berubah total, enggak. Itu masih 3 bulan di sini masih mungkin 10% lah perubahannya. Tapi kan itu kan meningkat tuh dari 10% itu gitu kan. Jadi banyak banget perubahan-perubahan yang dari Sarah, dari mulai sholatnya, dari mulai perhatian sama orang tua, dari mulai adabnya, terus dari mulai kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dulu jujur nih agak susah nyuruh Sarah belajar. Mau ulangan tuh dia lebih milih main gadget daripada baca. Sarah adalah saya Bun dulu. Kalau itu berarti. Di masa lalu saya gitu dulu. Kita sampai bertanduk gitu kalau nyuruh dia belajar ya. Dia santai, nilai-nilainya juga ya Masya Allah gitu kan. Dulu. Dulu. Begitu masuk ICMS ya itu semua berubah proses pelan-pelan tapi pasti. Dan sampai kemarin saya sampai nangis lihat nilai kelulusan Sarah tuh, alhamdulillah nilainya nggak ada yang 7. Wah. Berarti 89 semua. Proses pembelajaran di sini berhasil. Dan kenapa saya juga memutuskan untuk tetap lanjut di sini. Iya. Dan kemarin kan juga lulusan dari sini dari 3 yang lulus di sini semua alhamdulillah kan masuk PTN negeri. Semua ya. Bahkan ada yang di Malaysia 1 juga. Iya, itu kan satu kebanggaan ya kita sebagai orang tua ya, anak-anak bisa masuk ke PTN yang nggak ecek-ecek loh gitu kan. Unpad ya kemarin gitu kan. Susah loh. Itu susah loh masuknya. Kalau masuk sekedar berkunjung mah gampang sih sebenarnya. Yang kuliah di situ yang susah. Iya, dan tahun-tahun lalu juga alhamdulillah yang masuk UI juga ada ya. Ada. Makanya saya lihat begitu saya masuk, oke lah di sini karena nggak mudah. Kita juga merasakan ya. Kita dulu juga merasakan betapa susahnya masuk PTN itu. Gak mudah gitu. Saya masuk PTS sih Bun. Oke, Bun, dengan banyaknya perubahan-perubahan Sarah tadi baik dari segi akademik, terus akhlaknya, adabnya kayak gitu kan Bun. Yang namanya orang tua itu kan pasti punya mimpi dan harapan untuk anaknya ke depan Bun ya. Mungkin dari Bunda, Sarah tuh pengennya masuk kemana, jurusan apa atau? Ini mungkin karena Sarah masih mencari jati dirinya dia. Kemarin mau ke sini, sekarang mau ke sini. Ya, tiap tahun tetap berubah-berubah ya. Sama kayak anak kecil tanya usia 5 tahun pengen jadi dokter. Ya kan? Begitu. 10 tahun pengusaha, ntar beda lagi tuh ya. Kalau terakhir yang kemarin dia bilang karena basic keluarga juga ada di bidang politik. Jadi ya sudah dia kayaknya dia tertarik dengan bahasa. Iya, Sarah belajar bahasa Rusia sendiri tuh dia tuh. Oh iya, jadi sekarang dia bisa bahasa Rusia, Bang? Iya, sudah mulailah tuh dia belajar bahasa Rusia. Bahasa Jepang juga lumayan dia sama Bu Winda kan, bahasa Jepang. Terus saya bilang kemarin saya sangat mengharapkan ini CMS bisa mewujudkan komitmennya untuk ada bahasa Mandarin dan bahasa Jerman. Iya. Ya, karena memang ini salah satu kelebihan ICMS ya, ada bahasa banyak multibahasa. Masih bahasa tuh satu kelebihan. Saya bilang sama Sarah, nggak apa-apa kamu mau belajar banyak bahasa, itu adalah suatu keuntungan buat kamu sendiri. Iya, kalau kamu berniat, kamu senang bahasa, kemudian kamu memang senang mau terjun gitu kan di bidang politik, nggak masalah kamu masuk hubungan internasional. Saya bilang gitu, kamu bisa jadi diplomat. Salah satu karena bisa bahasa itu sebagai suatu kebanggaan juga dan satu kelebihan juga untuk
ya menunjang cita-citanya ya. gitu kan. Terserah saya membebaskan Sarah tuh mau jadi apa aja. Terserah. Kemarin mau jadi ini animator karena dia seneng gambar. Saya juga ngeliat tuh beberapa gambar-gambar dia lumayan bagus loh Bun untuk usianya dia. Di antara teman-teman yang lain ya maksudnya ya, kalau kita lihat yang paling unggul tuh kalau saya lihat itu wah Sarah nih kayaknya punya potensi jadi ini nih artistik Iya, dia memang terserah mau di bidang mau diterusin di hobi kamu yang menggambar, apa hobi kamu yang senang bahasa. Politik tadi ya. Senang bahasa nggak masalah Sarah. Saya kasih kebebasan sebesar mungkin kamu mau jadi apa, karena saya bilang ke Sarah tidak ada satu ilmu itu yang tidak bermanfaat. Semua ilmu itu pasti bermanfaat. Jadi terserah. Kamu yang tunjukin, kamu yang punya cita-cita, raihlah cita-citamu sendiri. Saya hanya mendorong dari belakang. Saya bilang, yang penting bisa bertanggung jawab, Bun ya. Bertanggung jawab itu yang paling penting. Dan itu juga saya terapkan dari hal kecil. Waktu Sarah SMP, kelas 1 SMP saya sudah menerapkan untuk menyetrika baju sendiri, membersihkan kamar sendiri, menyuci kamar mandinya dia sendiri. Saya udah enggak. Itu jadi sedini mungkin Sarah itu udah saya ajarkan tanggung jawab sampai sekarang. Alhamdulillah dia selalu mau apa ya, komit dengan apa yang kamu mau. Bertanggung jawab dengan pilihannya dia gitu kan. Dia. Ini benar-benar sama dengan apa yang dulu ibu saya juga sampaikan juga begitu, Bun. Ya, jadi kayak ya udah terserah kamu kalau mau masuk komunikasi terserah gitu kan, tapi kamu harus bertanggung jawab. Jadi yang terbaik di situ. Jadi yang terbaik di situ. Dulu ibu saya tuh pengen masuk kedokteran gitu kan. Cuman saya orangnya kan takut darah. Takut suntikan. Jadi saya nggak masuk akhirnya. Akhirnya kata ibu, yaudah yang penting kamu bisa bertanggung jawab. Cuman memang ini yang jujur, jadi kalau saya ngeliat akhirnya Sarah tuh di sini saya kan berapa kali ketemu. Jadi anaknya lebih ekspresif, anaknya lebih berani, anaknya. Apakah di rumah tuh Sarah dulu tuh suka tampil nggak sih Bun sebenarnya? Enggak. Nah di sini tuh Bun dia. Di sini doang. Saya tuh sampai kaget. Pertama kali saya bilang cerita ke Pak Yudi. Pak Yudi, mohon maaf ya, dulu ke Bu Adel ya. Iya. Sarah ini orangnya introvert, agak susah bergaul, gini. Terus Pak Yudi bilang, masa sih Bun? Enggak, di sini Sarah sangat ekstrovert. Lah saya bingung, ekstrovert? Masa? Iya. Sarah tuh flyer berjalannya ICMS Bun gitu. Wah, iya. Dia kalau ada orang tua murid datang, dia akan senang hati untuk memperkenalkan ICMS loh Bun. Saya kaget, emang dia bisa? Bisa Bun, Masya Allah, itu udah sebagai awal ya, kebanggaan awal saya sama keluarga juga kaget. Iya ya, kok bisa ya anak itu jadi berubah banyak lah itu. Kenapa saya sangat percaya banget di CMS itu bisa merubah yang Sarah tuh bener-bener, karena memang sebelumnya introvert sekali, dia sangat pemilih banget untuk berteman. Dia kalau udah temannya satu aja dulu gitu. Iya, saya juga ngelihatnya awalnya sebelum awal-awal masuk tuh ngelihat mau ngajak si Sarah ngonten itu kayak, kayaknya Sarah nih pemalu deh. Soalnya ngomong jarang, kalau lagi lagi kumpul-kumpul dia ngomong jarang, gerakannya juga kayaknya nggak terlalu aktif. Tapi ternyata pas kita coba sekali deh, Bismillah ya, coba sekali Sarah yuk. Ternyata anaknya ekspresif ya di depan kamera ya. Jadi, anaknya jadi berani, bahkan beberapa kali nanya dulu, Kang kapan syuting lagi Kang? Oh iya, itu sempat ditanyain tuh kemarin tuh. Waktu kelas 9 kan, aku udah kangen pengen podcast ini gara-gara kelas 9 aku kan nggak boleh banyak kegiatan. Makanya tadi pas saya ketemu sama dia, Sarah, kamu kan sekarang kelas 1 SMA nih, terus sibuk, ntar kita syuting lagi ya. Oke Kang, oke Kang, saya mau. Akhirnya saya syuting lagi. Berarti ada perubahan. Banyak banget perubahan yang bisa dirasa ya. Drastis lah kalau kita bilang. Sebagai orang tua, saya tuh merasa lega banget deh Sarah bisa berkembang segini banyak gitu. Yang dari nggak mau belajar. Kemarin tuh sempet saya pernah pas dia pulang saya marah, ini anak pagi-pagi dari pagi sampai siang nih nggak turun-turun di kamar gitu kan. Kita naik dengan api membara di kepala gitu ya. Buka, Sarah, kamu nih gimana sih? Gak turun-turun. Bunda udah masak apa segala macam, kamu nggak turun dari pagi, nggak makan, nggak apa. Iya Bunda, aku lagi ngerjain tugas. Masa iya? Saya lihat laptopnya, Masya Allah. Nggak jadi tuh. Maaf ya Sarah ya, Bunda. Ayo Nana kita makan dulu ya.
langsung padam itu semua api. Oh, Kita makan dulu sayang ya. Bunda udah. Oke. Jadi nggak enak, maaf ya marah-marah. Ya karena kita sebelum mungkin nggak expect bakal kayak gitu. Nggak expect banget Sarah tuh bertanggung jawab ini akan tugas dia. Jadi dia tuh sering pulang tuh bawa tugas tuh banyak gitu. Yang terakhir tuh dia tugas kewirausahaan tuh bikin apa ya kemarin, bikin topi, dan itu tuh bikin topi dari bahan bekas kan, jadi waktu itu Sarah milihnya koran, jadi itu dibawa. Terus kemarin juga bikin penelitian karya tulis. Itu juga dibawa ke rumah. Jadi saya alhamdulillah waktu saya seumur saya tidak bisa menulis karya tulis. Saya baru bisa menulis karya tulis itu pada saat saya kuliah S2. Kuliah S2. S1 juga saya nggak pernah. Oh iya? S1 saya di Trisakti kan. Ya tau lah anak Trisakti waktu itu zaman dulu ya. Iya Boro-boro bikin karya tulis. Ada tugas karya tulis juga, lebih baik kita cari teman yang pinter, kita nimbrung satu grup. Oke, ini wah menarik banget sih sebenarnya kalau ngobrolin soal ini ya, perkembangan Sarah di sini ya Bun ya, dan di rumah ya. Tapi saya mau coba, kita tadi sempat off cam kan ya sebentar, terus kita ngobrol soal tantangan Bunda menyelesaikan bukan konflik sih ya, sedikit gejolak ya. Ya sedikit. Ya pasti yang namanya dalam berorganisasi pasti ada yang namanya perselisihan kayak gitu kan, antara dari sekolah ataupun dari orang tua kayak gitu kan. Boleh cerita sedikit nggak Bun? Ini sebagai komite nih kan, tadi kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah menengahi gitu lah Bun ya, sebagai jembatan yang selalu dilalui kayak gitu kan. Nah ini gimana nih Bun? Ya memang kalau perselisihan ya, berbeda pendapat. Sebenarnya ya, lebih tepatnya perbedaan pendapat itu dalam organisasi itu selalu ada. Pasti ada. Nggak mungkin kata sepakat itu diambil bulat, itu hampir tidak mungkin, pasti ada perbedaan pendapat dulu ya. Jadi semua misalnya ada masukan atau keluhan dari orang tua, kita selalu rundingkan dulu di grup komite kita. Semua permasalahan selalu kita rundingkan. Ada permasalahan apa itu selalu kita berunding dulu, kita godok dulu di komite. Baru kalau memang harus ke sekolah, kita sampaikan ke sekolah. Kalau memang itu bisa kita tangani dulu di komite, ya kan? Kasih penjelasan, mungkin ada pertanyaan atau ada apa yang sebenarnya kita udah tahu jawabannya, ya kita godok dulu di situ, baru kita kembalikan ke Korlas untuk menjawab semua permasalahannya. Jadi ya itu, kemudian kalau memang tidak bisa kita, ini kan memang ada permasalahan-permasalahan yang mungkin tentang sekolah, fasilitas atau apa untuk yang berkenaan dengan sekolah, kita komite selalu setelah berunding di grup kita di komite, baru kita bawa ke sekolah nih. Ini ada masalah ini loh, masalah kita nih komite nih ada permasalahan ini. Dan alhamdulillah sekolah itu juga sangat kooperatif ya dengan komite. Welcome banget. Apapun ada permasalahan, dan alhamdulillah sekolah juga memfasilitasi 6 bulan pertemuan antara komite dengan sekolah. Rencananya mau dibikin 3 bulan tuh rencananya. Alhamdulillah. Iya, rencananya mau kita komite welcome aja gitu kan. Welcome aja. Mau dibikin per 3 bulan, mau dibikin per 6 bulan. Dan untung juga mas sekolah ini nggak pernah menutup pintu untuk komite. Jadi memang kalau emang ada masalah urgent yang di luar pertemuan per 6 bulan itu kita mau ketemu sekolah, nggak masalah gitu loh. Banyak kan kadang-kadang kan ada gejolak, ada dinamika, masalah ini, masalah laundry waktu itu, terus masalah fasilitas sekolah. Masalah perpulangan, pernah ada? Oh iya, itu perpulangan yang paling... Oh pernah ada? Kayaknya ini paling seru ceritanya ya. Itu paling kayaknya cerita yang paling unik itu. Paling berkesan untuk kami komite ya waktu itu. Ada kepulangan yang tadinya diizinkan pulang, kemudian ditarik kembali sama sekolah, itu waduh, itu gempar itu orang tua. Ada yang udah siap-siap buat liburan. Iya, udah siap buat liburan, ada siap-siap udah, ada juga yang mendukung
iya nggak pulang nggak apa-apa gitu kan. Oh iya, ada juga gitu kan. Jadi ya kita komite semua setelah berdiskusi juga dengan sekolah, dengan kepala sekolah waktu itu, ke Pak Yudi, kita cari cara jalan keluar terbaik bersama. Dan akhirnya dapat nih win-win solution. Win-win solution. Apa sih Bun win-win solution? Win-win solutionnya adalah waktu itu ya sudah untuk orang tua yang memang sudah keburu beli tiket, sudah merencanakan liburan, sudah ini, monggo silakan lanjut gitu kan pulang. Apabila orang tua yang memang anaknya ingin tetap di sekolah, sekolah juga tetap bersedia gitu untuk guru-guru tidak pulang pada waktu itu kan, karena kan setiap perpulangan kan guru-guru juga ikut pulang nih, semua biasanya. Pulang nih biasanya. Nah untuk case yang waktu itu sekolah bersedia untuk guru-guru juga tidak pulang menemani anak-anak yang nggak pulang gitu. Tapi pada akhirnya semua memutuskan pulang semua. Karena yang nggak pulang cuma sedikit, akhirnya nggak pulang pun ikut pulang. Karena bingung juga ya. Bingung juga di sekolah nggak ada temennya. Iya juga ya. Tapi alhamdulillah ya. Intinya adalah berarti sekolah pun sejauh ini tuh tidak pernah menutup ruang komunikasi ya. Justru malah sangat terbuka. Sangat terbuka dan sangat kooperatif banget. Makanya itu saya sebagai ketua komite tidak terlalu merasa berat ya beban kita untuk menjalankan amanah ini, karena sekolah pun juga sangat kooperatif banget sama kita. Sangat apresiasi lah kita dengan sekolah juga. Oke, harapan Bunda nih Bun terkait komite dan sekolah ke depannya. Mungkin ada beberapa hal yang masih miss lah ya di kepengurusan sekarang mungkin, dan pengen ya semoga tahun depan nih, di tahun ini nih SMP udah bisa kayak gini mungkin itu. Ada nggak Bun kayak gitu? Harapan sih ya, kemarin sebenarnya punya PR juga nih saya, karena dalam undang-undang komite itu diharuskan untuk punyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ini yang ADRT itu ya? Iya, ADRT itu belum sempat kita godok sama-sama, dan mungkin ke depan nih para ketua komite yang akan datang bisa menyusun itu karena untuk pemilihan ketua komite mendatang, bagaimana jalannya satu organisasi itu memang harus ada landasannya kan, landasan hukumnya itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu pertama. Kedua, mungkin kita selalu berharap komite ini sebagai perwakilan orang tua berharap sekolah kita tercinta ini di depan bisa lebih lagi dalam semua aspek. Ya pasti sih itu. Iya, dari harapan semua. Iya, karena kita kepingin yang terbaik buat anak-anak kita nanti kan. Kita juga ingin anak-anak kita juga yang lulus dari sini kan bangga kan sekolahnya. Kita pun juga bangga, sekolah juga bangga kan kalau anak-anak yang lulus di sini semua insya Allah semua sukses, semua punya karir yang baik gitu kan. Itu kan kita satu kebanggaan juga kita sebagai pernah jadi keluarga besar, dan mungkin kalau bisa tetap akan jadi keluarga besar ICMS lah ya. Tetap ada terbangun silaturahminya. Saya sangat berharap alumni-alumni yang sudah lulus dari ICMS dan sudah jadi nih hari ini sudah punya karir, jangan bisa membangun ya, bersama-sama, bisa tetap ikatan alumni nih, karena memang belum ada ya. Kayaknya sih belum ada sih. Harusnya sih segera dibentuk. Segera dibentuk lah ya ikatan alumni ICMS. Jadi karena kenapa? Silaturahmi itu kan membawa rezeki, membawa kesehatan, memperpanjang umur ya. Jadi manfaatnya banyak. Jadi alumni yang ICMS yang dulu yang sekarang sudah duduk di perusahaan-perusahaan yang baik, di pemerintahan, sudah punya karir yang baik. Ayo dong kasih ilmunya nih buat adik-adiknya yang di sini. Berikan motivasi lah ya. Trik gitu kan. Dan mungkin ikatan alumni ini kan harusnya kuat ya. Jadi nanti yang sudah lulus kuliah pun, oh nih ada adik gue nih, ada adik kita nih, alumni ICMS. Ayo deh, ada yang ngelamar kerja mungkin bisa nanti dibuatkan seperti di grup, ada buka lowongan kerja atau apa seperti itulah. Itulah saya harapkan ke depannya. Ya mungkin efeknya jangka panjang sih ya. 5 atau 10 tahun lagi ketika mereka sudah duduk di bangku-bangku perusahaan. Kuliah gitu ya. Sebagai komite pun suka ada ini nggak sih Bun,
kan di grup orang tua tuh kan banyak orang tua Bun. Ada yang suka nggak aktif nggak sih Bun? Oh iya banyak kan. kan suka dimintain pendapat biasanya Bun ya? Iya. Tanggapan dong Bun terkait masalah ini kan. Terus ada yang nggak aktif tuh gimana? Lebih banyak ya. Merasa deh gimana? Ya kita juga nggak bisa menyalahkan ya karena kan kesibukan. Mungkin kayak minatnya juga mungkin kurang untuk ya banyak yang orang tua yang ya udah ngikut aja lah gitu. Ya saya sebagai komunitas selalu apapun masalah selalu kita lempar dulu ke semua. Ada masukan kita godok dulu di komite baru kita kembalikan ke solusinya ke orang tua atau ke sekolah. Jadi alhamdulillah semua keputusan yang pernah dibuat oleh komite semua berdasarkan keputusan bersama. Oke. Terakhir kali Bun ya, mungkin pesan untuk sekolah kita Bun. Pesan ya. Semoga ICMS ke depan selalu harapan di sini sebenarnya dapat lebih baik dan semakin baik sehingga dapat menciptakan anak-anak bangsa yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsanya dan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Amin. Oke. Wah, kita nggak kerasa Bun udah sekitar 40 menit kita ngobrol nih Bun ya. Masya Allah banget nih. Alhamdulillah terima kasih banyak Bun sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng sama kita di sini. Nggak menutup kemungkinan akan ada episode kedua ngobrol sama Bunda Sarah. Siap. Karena sebenarnya banyak yang mau kita ulik Bun. Karena ya ada mungkin tentang pekerjaan, karir dan lain sebagainya kan gitu kan. Nanti mungkin ke depannya kalau ada waktu ntar kita bisa ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton podcast ini. Terima kasih Bunda atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.